selamat datang di channel ini. Di video kali ini kita akan membahas hal yang paling penting banget dalam pengolahan data teks, yaitu text preprocessing. Nah, data yang akan kita olah di sini adalah hasil dari proses web scraping dan eksplorasi data sebelumnya. Jadi, kalau teman-teman belum nonton video sebelumnya, jangan khawatir, aku udah taruh linknya di deskripsi ya, tinggal klik aja. Nah, sebelumnya, text preprocessing ini semacam langkah awal yang wajib banget sebelum kita masuk ke analisis teks lebih dalam. Karena biasanya data teks mentah tuh biasanya berantakan, ada singkatan, tanda baca, angka, dan kata-kata nggak penting yang harus dibersihin dulu. So, di video kali ini kita akan bareng-bareng belajar cara merapikan teks dari awal banget. Mulai dari huruf kecil, hapus angka, singkatan, sampai ke stemming dan TF-IDF. Yuk langsung aja kita mulai. Langkah pertama yang kita lakukan adalah menginstal beberapa library penting. Kita menggunakan perintah pip install pandas skitlearn sastrawi. Library pandas digunakan untuk mengelola dan memproses data. Skitlearn digunakan untuk menghitung nilai TF-IDF dalam proses text mining. Dan sastrawi adalah library bahasa Indonesia yang membantu kita melakukan proses stemming dan mengubah kata ke bentuk dasar. Selanjutnya, kita mengimpor berbagai library yang dibutuhkan untuk proses text mining. Pertama, kita import TF-IDF Vectorizer dari skitlearn yang berfungsi untuk menghitung bobot TF-IDF dari setiap kata. Kemudian kita impor stemmer factory dari sastrawi untuk melakukan stemming atau mengubah kata ke bentuk dasarnya dalam bahasa Indonesia. Kita juga menggunakan label encoder dari skitlearn untuk mengubah label kategori menjadi angka jika dibutuhkan. Lalu mengimpor array atau regular expression untuk membantu dalam proses pembersihan teks. Selanjutnya, stop word remove factory dari sastrawi digunakan untuk menghapus kata-kata umum yang tidak memiliki makna penting atau biasa disebut stop word. Dan yang terakhir ada word net lemmatization dari NLTK digunakan jika kita ingin melakukan lemmatization terutama untuk teks berbahasa Inggris. Langkah selanjutnya, kita mengimpor library NLTK dan mengunduh resource bernama Punkt. Resource ini penting karena berisi model tokenizer yang digunakan untuk NLTK untuk memecah kalimat menjadi kata-kata atau token. Dengan NLTK download, kita memastikan bahwa fungsi seperti word tokenize bisa dijalankan dengan benar. Selanjutnya, membuat sebuah fungsi sederhana bernama toLower. Fungsi ini digunakan untuk mengubah seluruh teks menjadi huruf kecil atau lowercase. Tujuannya adalah untuk menyeragamkan data teks agar tidak ada perbedaan antara huruf besar dan kecil saat proses analisis nanti. Setelah itu, kita buat fungsi bernama remove numbers. Fungsi ini berguna untuk menghapus semua angka dari teks. Hal ini dilakukan karena banyak kasus angka atau tidak terlalu relevan dalam proses analisis teks atau text mining. Selanjutnya, kita buat fungsi remove punctuation. Fungsi ini akan menghapus semua tanda baca seperti titik, koma, tanda tanya, dan lainnya dari teks. Langkah ini penting agar proses analisis lebih fokus pada kata-kata tanpa gangguan simbol atau karakter khusus. Pada bagian ini, kita membuat kamus singkatan berbahasa Indonesia yang umum digunakan dalam ulasan, seperti gak menjadi tidak atau singkatan BGT menjadi banget. Kemudian kita definisikan fungsi expand contraction Indo untuk mengganti semua singkatan tersebut dengan bentuk lengkapnya. Fungsinya adalah mencocokkan setiap kata dalam teks dengan daftar singkatan, lalu menggantinya secara otomatis dengan bentuk panjang yang sesuai. Selanjutnya, kita membuat fungsi simple tokenize untuk melakukan tokenisasi. Fungsi ini akan mengambil setiap kata dan angka dari teks, lalu mengabaikan tanda baca.
Fungsi ini sangat berguna untuk tahapan awal dalam text mining dan analisis, karena membantu memisahkan setiap elemen dalam ulasan menjadi token yang lebih mudah diproses. Berikutnya, kita membuat fungsi remove numbers. Fungsi ini akan menghapus semua karakter angka dari teks. Caranya, kita melakukan perulangan untuk setiap karakter dalam teks, lalu hanya menyisakan karakter yang bukan digit atau angka. Ini sangat penting karena untuk membersihkan teks dari data numerik yang tidak relevan, terutama jika kita hanya ingin fokus pada kata-kata atau melakukan analisis teks saja. Selanjutnya, kita membuat fungsi toStrip. Fungsi ini berguna untuk merapikan teks dengan cara menghapus spasi berlebihan. Misalnya ada spasi ganda atau spasi di awal dan akhir kalimat. Semuanya akan dirapikan menjadi satu spasi atau antar kata saja. Selanjutnya, NLTK download stopword dan NLTK download punct. Ini mengunduh dataset NLTK yang diperlukan. Selanjutnya, ada fungsi remove stopwatch yang digunakan untuk menghapus kata-kata umum atau kata-kata yang dianggap tidak penting dalam teks, seperti dan, yang, di, dan sebagainya. Pertama, teks diubah menjadi huruf kecil dan dipecah menjadi kata-kata. Kemudian kata-kata yang termasuk dalam daftar stopwatch akan dihapus. Hasil akhirnya adalah teks yang lebih ringkas dan fokus pada kata-kata yang penting saja. Selanjutnya ada fungsi stem text. Fungsi ini digunakan untuk melakukan proses stemming, yaitu mengubah setiap kata menjadi bentuk dasarnya. Misalnya kata menonton, penonton atau ditonton akan dikembalikan ke bentuk dasar yaitu tonton. Pertama, kita inisialisasi stemmer menggunakan sastrawi. Lalu dengan fungsi stem teks tersebut, setiap teks yang masuk akan diproses agar semua katanya menjadi ke bentuk dasar, sehingga analisis teks jadi lebih konsisten dan akurat. Selanjutnya ada fungsi lemmatized text. Digunakan untuk melakukan lemmatization, yaitu mengembalikan setiap kata ke bentuk lemma atau bentuk dasarnya berdasarkan makna. Pertama, kita unduh data WordNet dari NLTK, lalu buat objek lemmatizernya. Di dalam fungsi lemmatized text ini, setiap kata dalam teks akan diproses satu persatu menggunakan lemmatizer. Lemmatized ini lalu digabungkan kembali menjadi satu kalimat. Dengan lemmatization ini, kita bisa menyederhanakan kata-kata seperti running menjadi run, sehingga analisis teks menjadi lebih relevan dan terstruktur. Nah, running menjadi run itu tadi untuk contoh kata dalam bahasa Inggris. Selanjutnya mengimpor pandas. Nah, impor pandas ini digunakan untuk membaca dan mengelola data dalam bentuk tabel atau data frame. Selanjutnya mengimpor numpy. Numpy ini digunakan untuk operasi numerik Selanjutnya mengimpor numpy. Numpy ini digunakan untuk operasi numerik, manipulasi array, vektor, dan matriks. Selanjutnya di sini ada untuk memasukkan filenya. Kami di sini Selanjutnya ada untuk memasukkan filenya. Kami di sini menggunakan data ulasan dari aplikasi Netflix. Untuk sintaks tersebut digunakan untuk membaca file CSV berisi data ulasan aplikasi Netflix. Sintaks di bawah ini berfungsi untuk menyimpan dalam data frame bernama df ulasan Netflix. Selanjutnya membuat kolom baru bernama konten 1. Dari hasil konten 1 ini berisi hasilnya yaitu dari fungsi toLower menggunakan fungsi untuk mengubah semua huruf pada kolom konten menjadi huruf kecil atau lowercase. Misalnya pada kata padahal, pada kolom konten ditulis dengan huruf kapital di awal, namun setelah diproses dan disimpan di dalam konten 1, kata tersebut berubah menjadi huruf kecil seluruhnya, yaitu pada kata padahal itu P-nya menjadi huruf kecil, bukan huruf kapital lagi. Selanjutnya, sintaks ini digunakan untuk menghapus angka dari setiap teks di kolom konten 1. Lalu hasilnya disimpan di kolom baru yaitu bernama konten 2. Dapat dilihat hasilnya seperti di layar.
Selanjutnya, sintaks ini berfungsi untuk melakukan stemming, yaitu proses mengubah setiap kata menjadi bentuk dasarnya. Proses ini dilakukan pada kolom konten 7 dari hasil penghapusan stop word, dan hasil stemmingnya disimpan dalam kolom baru yaitu konten 8. Contoh hasilnya dapat dilihat pada kolom 5 pada kata pembayaran menjadi bayar. Sintaks ini digunakan untuk membuat kolom baru bernama konten 9 yang berisi hasil lematisasi dari teks pada kolom konten 8. Lematisasi ini yaitu proses mengubah kata ke bentuk lema atau bentuk dasar secara konstekstual. Selanjutnya, ada proses TF-IDF setelah proses text processing. Nah, pada baris ini membuat objek TF-IDF vectorizer yang nantinya akan digunakan untuk menghitung skor TF-IDF dari data teks yang kita gunakan. Nah, di sini kita hitung nilai TF-IDF dari kolom konten 8 yang berisi teks ulasan yang sudah dibersihkan dari lemmatization. Nah, selanjutnya diubah dari hasil TF-IDF ke bentuk data frame. Jadi setiap kata akan jadi kolom dan nilainya adalah skor TF-IDF untuk masing-masing dokumen atau ulasan. Semua skor ini dibulatkan ke satu angka di belakang koma supaya tampilannya lebih rapi dan mudah dibaca. Nah, inilah dari sintaks ini dapat dilihat hasil akhir dari perhitungan TF-IDF. Setiap baris mewakili satu ulasan dan setiap kolom menunjukkan skor TF-IDF untuk kata tertentu. Nah, pada TF-IDF ini dapat dijelaskan bahwa semakin tinggi nilainya, maka kata tersebut dianggap lebih penting atau lebih mewakili isi dari ulasan pada baris tersebut. Nah, langkah terakhir yaitu gabungkan hasil perhitungan TF-IDF sebelumnya tadi dengan kolom skor dan thumbs up count dari data ulasan Netflix sebelumnya. Untuk itu, digunakan fungsi pdConchat dari library Pandas yang berfungsi untuk menggabungkan dua data frame. Nah, dalam hal ini kita gabungkan data frame TF-IDF yang berisi nilai TF-IDF dari setiap kata dalam ulasan dengan dua kolom tambahan yaitu skor dan thumbs up count dari data frame awal DF ulasan Netflix. Nah, hasil akhir disimpan dalam data frame baru bernama DF final. Dengan data ini kita bisa melanjutkan ke proses analisis atau visualisasi selanjutnya. Nah, itu dia proses lengkap teks pre-processing yang kita terapkan pada data ulasan Netflix. Mulai dari menghapus angka, tanda baca, singkatan, hingga menghasilkan nilai TF-IDF yang siap untuk dianalisis lebih lanjut. Semoga penjelasan di video ini mudah dipahami dan bisa bantu kamu dalam proyek data teks kamu juga ya. Dan jangan lupa kalau belum nonton video scraping dan eksplorasi datanya, cek linknya di deskripsi di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat belajar dan ngoding bareng ya.